Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Enjang Pera Irawan, SOS MIKOM. Saya merupakan dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta dengan NIDN 0322028702. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Izinkan saya menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Stakeholder Management, meliputi aspek DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Stakeholder Management merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi ilmu komunikasi di Universitas Mercu Buana Jakarta. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, menguasai konsep komunikasi korporasi, manajemen komunikasi, dan prinsip-prinsip kehumasan dalam menunjang pemahaman organisasi dan budaya serta reputasi organisasi. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan kehumasan, prinsip kehumasan, dan program-program kehumasan berdasarkan riset PR dalam pengelolaan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, serta mampu melaksanakan aktivitas protokoler dan public speaking dengan memperhatikan etika, hukum, standar, dan aturan perundang-undangan. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan dengan media dan melaksanakan media monitoring, serta mengelola krisis organisasi dalam rangka membangun reputasi positif dari organisasi dan brand organisasi atau produk dengan memperhatikan tanggung jawab organisasi kepada publik. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah ini yaitu 1. Mampu memahami konsep, proses, dan perspektif teori manajemen stakeholder. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menyusun stakeholder mapping. Yang ketiga, mampu menganalisis stakeholder mapping dan stakeholder engagement. Yang keempat, mampu menganalisis stakeholder relationship management. Yang kelima, mampu mendesain program komunikasi dengan stakeholder. Sementara bahan kajian atau BK dari materi pembelajaran ini diantaranya 1. Pengetahuan dasar manajemen, kedua, komunikasi organisasi, dan ketiga, pengetahuan dasar kehumasan. Adapun pokok bahasan utama dalam mata kuliah ini meliputi pertemuan pertama, konsep stakeholder, pertemuan kedua, manajemen stakeholder dan komunikasi korporat, pertemuan ketiga, proses manajemen stakeholder, pertemuan keempat, perspektif teoritis manajemen stakeholder, pertemuan kelima, stakeholder mapping, pertemuan keenam, pelibatan stakeholder, pertemuan ketujuh, keterbukaan informasi stakeholder, pertemuan ke-8, memilih saluran komunikasi stakeholder, pertemuan ke-9, analisis stakeholder mapping, pertemuan 10, stakeholder relationship management, dilanjutkan dengan pertemuan ke-11, masih di stakeholder relationship management, pertemuan ke-12, Corporate Social Responsibility atau CSR, pertemuan ke-13 perencanaan program komunikasi stakeholder, dan pertemuan ke-14 negosiasi dan kemitraan strategis, dan pertemuan terakhir, pertemuan 15, review mata kuliah dan capaian pembelajaran. Sementara referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku yang dikarang oleh Faul tahun 2010 berjudul Contraction Stakeholder Management. Kemudian yang kedua, ini ada Franklin tahun 2020 dengan judul Stakeholder Engagement dan beberapa referensi-referensi lainnya.
Lalu sistem pembelajaran yang dilakukan untuk mendelivery atau menyampaikan materi pada mata kuliah ini yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Pertama, pertemuan sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di kelas, di mana saya sebagai dosen tentu menyampaikan materi perkuliahan, tentunya dengan melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa di kelas. Kegiatan perkuliahan didukung oleh materi pembelajaran berupa buku, kemudian modul, dan PowerPoint. Sementara pertemuan asinkronus biasanya saya menggunakan WhatsApp group yang digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi di luar kelas serta sebagai sarana untuk berbagi materi-materi tambahan. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata, khususnya pengalaman dan hasil-hasil riset saya bagikan di kelas. Adapun aktivitas yang dilakukan meliputi 1. Ceramah interaktif, ini untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori stakeholder management. Yang kedua, diskusi kelompok dimaksudkan untuk mendukung kolaborasi antar mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus atau contoh nyata. Dan terakhir, project based learning, di mana mahasiswa menyusun program stakeholder management sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Sementara untuk membangun interaksi dengan mahasiswa, saya melakukan yang pertama tanya jawab langsung saat perkuliahan, yang kedua diskusi melalui WhatsApp group, tentu ini di luar kelas. Selanjutnya mengerjakan tugas atau tes. Kemudian berikutnya adalah diskusi dan presentasi kelompok. Sementara itu, asesmen dan evaluasi terdiri dari yang pertama, tugas besar 1 dengan bobot 15%, dikumpulkan biasanya di pertemuan kelima, kemudian tugas besar 2 dengan bobot 20%, biasanya dikumpulkan di pertemuan ke-12. Ini merupakan pengganti UTS. Selanjutnya, terdapat tes atau kuis 1, biasanya dilaksanakan di pertemuan ketiga, bobotnya 20%, kemudian tes atau kuis 2 biasanya dilaksanakan di pertemuan ke-13 dengan bobot 15%. Dan terakhir, di pertemuan ke-16 terdapat ujian akhir semester dengan bobot 30%. Dengan demikian, total penilaian 100%. Demikian deskripsi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Stakeholder Management. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sama saya juga kangen nih, pengen diskusi banyak terkait corporate social responsibility. Di mana hari ini kita di pertemuan ke-12 bicara tentang program corporate social responsibility pada mata kuliah stakeholder management. Di pertemuan 11, teman-teman, kita sudah membahas tentang bagaimana melakukan analisis stakeholder. Apa kebutuhannya? Dan untuk itu, maka pada pertemuan ke-12 kita akan bicara pada level implementasi memenuhi kebutuhan stakeholder dengan dijawab dengan materi corporate social responsibility. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan coba pindahkan slide ya teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan ke-12 yaitu Anda semua sebagai mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan fungsi CSR sebagai strategi manajemen keberlanjutan. Selain itu, ada pun hal-hal yang secara rinci akan kita diskusikan pada siang ini, bicara tentang 3 aspek, teman-teman. Yang pertama adalah konsep CSR itu sendiri, yang kedua ini fungsi CSR, dan yang ketiga tentang CSR sebagai dari strategi manajemen keberlanjutan. Ada materi atau mungkin buku tambahan yang bisa Anda baca, ini sudah saya alokasikan di perpus. Jadi Anda bisa mengaksesnya di perpus dan bisa membaca jika Anda tertarik mempelajari lebih jauh terkait dengan program CSR. Ini buku yang saya tulis berdasarkan riset, kemudian berdasarkan pengalaman mengajar dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Baik,
Ini definisi CSR. Saya sudah melakukan riset dengan berbagai metode, begitu banyak sekali para ahli memberikan definisi atau istilah terkait CSR. Tetapi dalam konteks hari ini kita akan coba spesifik melihat apa itu CSR. Kalau kita lihat sih ya, ada beberapa keyword atau kata kunci yang harus kita pahami. Di sini CSR merupakan sebuah pendekatan bisnis yang melibatkan komitmen sukarela dari perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas guna menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Jadi yang perlu kita pahami ada beberapa keyword teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan bisnis. CSR itu bukan hanya sebatas charity, memberikan uang, memberikan program dan tidak punya benefit untuk perusahaan. Tidak ada benefit bisnis untuk perusahaan, itu keliru. Yang kedua, ini adalah komitmen. Walaupun sebetulnya ada peraturan perundangan nomor 40 tahun 2007 mengatakan bahwa perusahaan wajib melakukan CSR dengan beberapa ketentuan yang berlaku gitu ya. Tetapi idealnya perusahaan melakukan ini bukan karena dorongan aturan hukum, tetapi bagian dari komitmen. Berikutnya adalah perusahaan juga sebagai upaya untuk berkontribusi kepada masyarakat. Jika, bayangkan ya, jika perusahaan mendapatkan keuntungan, kemudian masyarakat juga mendapatkan keuntungan, maka ini ada keberlanjutan ya. Masyarakat sejahtera otomatis akan menggunakan produk atau jasanya perusahaan, kira-kira begitu ya. Sampai di sini, inilah terkait dengan definisi CSR. Dan terakhir, ini juga bicara pada aspek keberlanjutan. Saya ingin bercerita, tahun 98 itu ada perusahaan yang namanya Astra di daerah Bekasi. Pada 98 itu ada kerusuhan. Mungkin adik-adik udah umur berapa? Teman-teman umur berapa kira-kira? Belum lahir ya. Pada saat perusahaan lain dijarah, begitu ada penjarahan masuk ke Astra, tiba-tiba masyarakat sekitar itu membantu untuk menghadang. Kenapa? Ternyata setelah dianalisis, setelah diteliti, perusahaan memiliki kedekatan dengan komunitas sekitar program CSR. Ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, lantas apa fungsinya? Ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Fungsi dan manfaat CSR. Bagi orang yang tidak memahami arti CSR, mungkin terlihat hanya bentuk buang-buang uang. Padahal di balik itu, jika program CSR di-create dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, ini akan menghasilkan value yang luar biasa. Yang pertama, coba kita lihat ya, akan mengurangi risiko dan tuduhan negatif. Hari ini, apalagi Anda gengsi, ketika membeli produk atau jasa tertentu akan melihat reputasinya. Apakah produknya dihasilkan dengan cara baik? Apakah membuang limbah? Apakah mengeksploitasi sumber daya alam maupun manusia? Anda akan mempertimbangkan itu. Dan perusahaan yang memiliki reputasi yang baik tentu akan terhindar dari risiko dan tuduhan negatif. Clear sampai sini? Baik. Berikutnya, melindungi saat krisis. Tadi yang kita diskusikan. Pada saat krisis 98, banyak perusahaan-perusahaan yang dijarah, tetapi salah satu perusahaan Astra justru dilindungi oleh masyarakat sekitar karena mereka selalu berinteraksi membangun hubungan baik dengan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Coba resen ya, Anda lebih setuju perusahaan Anda nanti pada saat bekerja melakukan kegiatan CSR atau tidak? Melakukan ya? Apa kebanggaannya? Tentu sangat bangga. Perusahaan bisa berkontribusi kepada masyarakat, kita juga dihargai, kita memiliki nama baik gitu ya, sebagai perusahaan yang berkontribusi dan bermanfaat untuk banyak masyarakat. Tentu ini akan menjadi kebanggaan. Berbeda halnya ketika kita berada pada posisi sebagai karyawan di mana perusahaannya bermasalah dengan publik, melakukan diskriminasi, melakukan illegal logging, melakukan kerusakan lingkungan dan seterusnya. Tentu kita juga akan merasa tidak bangga berada di situ. Selanjutnya, teman-teman, bisa mempererat hubungan dengan stakeholder. Clear ya? Bisa mempererat hubungan dengan stakeholder. Artinya, perusahaan itu tidak hanya sebatas menggunakan stakeholder itu sebagai pihak yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, tetapi itu adalah bagian dari mitra, begitu ya, bagian dari sumber daya yang harus berkolaborasi untuk keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ini meningkatkan penjualan. Anda siapa di sini kalau membeli produk pasti melihat dulu track record-nya. Boleh angkat tangan teman-teman? Silakan Mas. Ya silakan.
biasanya kalau saya beli barang ataupun ngeliat track record, biasanya saya ngeliat barang tuh brand dari Docmark. Jadi kalau saya ngeliat Docmark, oh ini sejarahnya bagus nih brand ini, oh ternyata mereka kayak gini, jadi kayak lebih suka tertarik terhadap brandnya sih Pak, gitu. Baik, terima kasih Mas Muhammad Bintang. Tadi penjelasan menarik ya. Ketika Anda semua membeli produk atau jasa tertentu akan melihat track record-nya. Docmark ini dikenal sebagai produk sepatu yang berkualitas tinggi, di mana para pekerjanya adalah salah satunya dari lingkungan sekitar gitu ya. Mereka memprioritaskan sumber daya yang di sekitar perusahaan untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Baik, kasih aplaus teman-teman. Coba kita lanjutkan. Berikutnya teman-teman, ini ada juga terkait dengan mendapatkan insentif tambahan. Maksudnya apa? Biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR dia memiliki nama baik yang luar biasa, reputasi yang luar biasa, di mana mendapatkan award dan lain sebagainya, penghargaan menjadi prioritas perusahaan pemerintah gitu ya dalam memberikan pelayanan pajak gitu ya. Ini tidak cenderung untuk di tanda kutip ya dianalisa terlalu banyak. Kenapa? Karena track record-nya baik. Beda halnya ketika perusahaan-perusahaan yang tidak berkontribusi atau bahkan merusak, mereka akan cenderung lebih rumit dalam mengelola perizinan dan lain sebagainya. Itulah salah satu keuntungan atau benefit dari pelaksanaan CSR. Baik, saya lanjut. Baik, slide ini menjelaskan bagaimana program CSR sebetulnya bisa dirancang atau didesain untuk sebagai strategi manajemen keberlanjutan. Ada riset dan temuan dari John Elkington ya, tahun 94 yang menyatakan bahwa CSR itu paling tidak harus memiliki 3 elemen. Yang pertama adalah profit, yang kedua people, yang ketiga adalah planet. CSR tidak cukup mensejahterakan masyarakat saja melalui program pemberdayaan misalnya, tapi perusahaan juga harus melihat bagaimana ekosistem atau lingkungannya. Kalau lingkungan bermasalah, perusahaan juga harus turut membantu kan gitu ya. Yang terakhir adalah di aspek people ya. People ini bagaimana perusahaan tidak hanya memberikan bantuan yang secara charity, tetapi harus bisa meningkatkan kompetensi atau bisa memberdayakan. Tergantung pada lokusnya, lokasinya. Kalau itu daerah pertanian, maka cari solusi-solusi bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara meningkatkan kompetensi para petani misalnya. Kalau di daerah nelayan begitu, kalau UMKM dan seterusnya. Dilihat sisi mana perusahaan bisa berkontribusi di aspek pemberdayaan manusia atau people. Sampai sini clear? Oke. Ujungnya adalah akan menghasilkan profit, teman-teman. Perusahaan mendapatkan untung karena reputasi dan citranya baik. Masyarakat sekitar yang menjadi penerima CSR pun akan mendapatkan keuntungan, gitu ya, secara profit, gitu ya. Nah, ini konsep yang dinilai penting sebagai pilar CSR dalam rangka strategi manajemen keberlanjutan. Selanjutnya saya akan bicara pada aspek yang lebih praktis lagi teman-teman. Coba kita lihat ya. Bagaimana secara konkret program CSR itu bisa diklaim sebagai strategi, ya, strategi manajemen keberlanjutan. Yang pertama, coba yang paling atas adalah program CSR. Program CSR itu tidak bisa hanya dilihat sebagai formalitas pemenuhan peraturan perundangan misalnya ya, nomor 40 tahun 2007 tadi. Tidak sebatas itu, tetapi secara filosofis harus mengakomodir beberapa aspek. Yang pertama, program CSR harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Harus sesuai dengan core bisnisnya. Kalau di bidang otomotif, maka carilah program-program yang bersinggungan dengan otomotif. Kalau di bidang makanan, carilah program-program di bidang makanan. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, perusahaan otomotif misalkan melakukan bantuan masalah kesehatan, gitu ya, charity masalah sunat masal dan seterusnya, tidak masalah. Tetapi prioritas utama harus sesuai dengan core bisnis atau visi misi perusahaan. Yang kedua, harus kolaboratif teman-teman. Perusahaan itu bukan Superman ya, tetapi dia harus melibatkan semua pihak menjadi super team, berkolaborasi dengan UMKM, kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan komunitas, kolaborasi dengan masyarakat dan seterusnya. Harus kolaboratif. Berikutnya, program CSR harus dikomunikasikan. Kita kenal dengan istilah Peso Model. Paid media, kemudian earn media, share media, own media. Yang berbayar digunakan, yang dipublikasikan secara gratis atau earn media dilakukan.
Kemudian menggunakan media sendiri, on media harus juga disampaikan program CSR. Dan terakhir share media. Ini juga zaman sekarang teknologi digital ya. Semua bermain media sosial harus bisa juga meng-create pesan CSR yang menarik sehingga bisa disebarluaskan oleh publik. Terakhir, program CSR juga harus berkelanjutan, tidak instan, tidak short time, tidak jangka pendek, tapi harus berkelanjutan teman-teman. Harus menciptakan ekosistem CSR yang berkelanjutan, bisa jangka panjang. Monitoringnya harus bagus, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring sampai evaluasinya harus betul-betul berkelanjutan dan tersistem. Sehingga program CSR bisa mengatasi permasalahan sosial. Ini menjadi hal yang krusial. Selanjutnya, sudah selesai materi kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik Pak, saya mau sedikit bertanya soal tadi kan di penjelasan CSR itu ada menyinggung soal kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini kan pasti menyangkut publik banyak atau publik luas. Saya mau tahu kalau dari penyelenggaraan program CSR di setiap perusahaan itu ada nggak sih manfaat atau fungsi tersendiri yang itu untuk publik gitu Pak, fungsinya atau manfaatnya itu sih. Baik, sebelum saya jawab, saya ingin men-challenge teman-teman. Barangkali ada yang bisa membantu saya untuk menjawab, silakan. Baik, silakan. Silakan, Mbak. Tadi mengenai pertanyaannya, intinya ada di benefit CSR sendiri untuk publik ya. Nah, CSR sendiri itu kan memiliki arti corporate social responsibility, yang dimana itu memang dibuat oleh perusahaan program untuk publik itu sendiri. Nah, program CSR ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan pemberdayaan yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya selain itu juga membantu membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan juga masyarakat. Karena perusahaan itu tidak hanya terus berfokus pada keuntungan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sekitar yang terdampak. Yang terakhir itu seperti ada program CSR mendorong perusahaan untuk menerapkan nilai-nilai etika terhadap lingkungan sehingga kelestarian alam tetap terjaga dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat lain di sekitar perusahaan tersebut. Gitu. Baik, terima kasih. Mbak Kanaya, kasih mas dong teman-teman. Tadi tentu sudah kita diskusikan sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa, ini untuk merefresh lagi bahwa program CSR itu pasti bermanfaat untuk publik. Yang pertama misalkan tadi untuk masalah pemberdayaan, orang tadinya tidak punya kompetensi berjualan menjadi bisa berjualan karena ada program CSR. Contohnya ada namanya program Sispreneur, itu program dari Excel Asiata memberdayakan ibu-ibu untuk membangun UMKM kemudian menjualnya di marketplace. Dilatih dari awal sampai akhir. Mereka berdaya pada akhirnya. Bisa melakukan packaging dengan baik, bisa mempromosikan di sosial media, bahkan masuk ke marketplace. Itu salah satu contohnya. Selain itu juga banyak program-program perusahaan itu turut membantu di aspek kesehatan misalnya ya, membantu bibir sumbing, sunatan massal, dan beberapa penyakit-penyakit yang lain yang bisa diatasi oleh perusahaan. Termasuk dengan membantu pada aspek fasilitas misalnya ya, ada jembatan yang bermasalah, ada untuk MCK gitu ya, itu dibantu oleh perusahaan. Tentu selain itu banyak lagi program-program yang lainnya yang tentu ini akan bisa mendorong kehadiran perusahaan untuk bermanfaat untuk komunitas maupun masyarakat luas. Kasih bos. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan tugas tambahan ya. Tugas tambahannya apa? Anda saya bagi menjadi 3 kelompok. Anda harus melakukan analisa terkait program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa Anda searching di smartphone Anda, nama perusahaannya apa, program CSR-nya apa, kemudian sasarannya siapa, benefit untuk penerima manfaat atau sasaran dan perusahaan apa. Boleh ya? Silahkan didiskusi. Baik teman-teman, Anda sudah dibagi tim 1, tim 2, dan tim 3, dan Anda sudah melakukan riset ya, riset yang sederhana untuk mengidentifikasi nama-nama perusahaan. Satu saja cukup, nama perusahaannya apa, bentuk program CSR-nya apa, kemudian sasaran dari program CSR-nya itu siapa, serta benefit atau manfaat baik untuk sasaran maupun untuk perusahaan.
Saya mulai dari tim pertama. Baik, silakan disampaikan. Siapa yang mewakili? Jadi saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini diskusi kami membawa dari program yang dilaksanakan oleh Toyota. Di sini mereka membuat program CSR yaitu Toyota EcoYout. Nah, di sini programnya itu bentuk kegiatannya itu ada kompetisi proyek lingkungan untuk siswa dan juga siswa SMA dan SMK. Lalu di sini itu mencakup program bentuk-bentuknya itu seperti pengolahan sampah, terus pengolahan hemat energi dan juga penghijauan. Nah, untuk sasarannya itu di sini untuk anak SMA dan SMK. Lalu di sini sasaran atau manfaat dari CSR bagi perusahaannya itu adalah untuk meningkatkan citra positif dari perusahaan, lalu untuk melebarkan jangkauan pasar, lalu yang terakhir itu untuk meningkatkan loyalitas konsumen, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih kelompok pertama. Kasih aplaus teman-teman. Saya ingin berikutnya kelompok ketiga untuk memberikan jawabannya ya terkait hasil riset yang sudah dilakukan. Silakan. Oke, jadi berdasarkan hasil kelompok 3, kami menganalisa yaitu perusahaan PT Telkom Indonesia, Pak. Jadi bentuk programnya adalah pijar sekolah. Jadi pijar sekolah ini adalah bentuk program digital dari Telkom untuk memberikan sebuah materi pembelajaran terpadu pada teknologi yang ada pada era ini. Terus juga sasaran dan penerima adalah sekolah-sekolah yang 3T, terdepan, keluar, dan juga terkecil, yaitu bentuk-bentuk sekolah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang targetnya adalah SD, SMP, hingga SMA, seperti itu, Pak. Dan juga manfaatnya CSR ini adalah bagaimana siswa-siswa itu bisa mendapatkan pelajaran bahkan ribuan video online pembelajaran yang ada pada aplikasi tersebut. Dan juga manfaat bagi perusahaan adalah bagaimana citra perusahaan dapat naik ataupun loyalitas konsumen dapat terbentuk dari hasil program ini, Pak. Seperti itu. Baik, kasih aplaus teman-teman semua. Baik teman-teman, ini kelompok terakhir yang akan menyampaikan temuannya. Silakan Mas, disampaikan apa temuannya? Silakan. Kami membelinya Nestle, yaitu apa ya? Untuk pelatihan yang dipilih dari Nestle itu adalah pelatihan kepada petani coklat dan petani kopi dengan nama program Nestle Creating Shared Value. Targetnya jelas kita kepada petani coklat dan kopi ataupun petani lokal, tapi kita juga ada manfaat yaitu mendapatkan nilai bagi perusahaan dan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan serta membangun reputasi positif kepada petani-petani lokal guna petani lokal itu bisa membangun hubungan baik dengan perusahaan Nestle itu, Pak. Baik, terima kasih. Kasih aplaus. Baik teman-teman, terima kasih atas diskusinya. Tadi luar biasa, Anda sudah melakukan riset singkat begitu ya, secara sederhana. Sebelum kita tutup, saya ingin salah satu perwakilan dari Anda semua menyimpulkan apa sih dari materi CSR ini yang bisa kita ambil ya. Silakan, ada? Oke, baik, silakan Mas Meikansa. Ya, jadi program CSR itu penting Pak buat perusahaan dikarenakan perusahaan itu bisa berkontribusi kepada masyarakat luas. Jadi sehingga itu citra perusahaan dapat meningkat dan berkelanjutan bisnis perusahaan dapat terwujud. Oke, baik, kasih aplaus teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas diskusinya hari ini, sangat luar biasa. Partisipasi Anda sangat baik sekali di dalam mata kuliah kita. Sampai bertemu di perkuliahan berikutnya. Sebelum kita tutup, kasih aplaus buat kita semua. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.